Proses migrasi leukosit atau ekstravasasi adalah proses keluarnya leukosit dari pembuluh darah menuju jaringan yang mengalami infeksi atau peradangan. Tahap pertama ada rolling. Rolling yaitu leukosit mengguling di permukaan endotel karena adanya ikatan lemah antara molekul pada leukosit dan sel lektin pada sel endotel. Tahap kedua adalah aktivasi integrin oleh kemokin. Kemokin yang dilepaskan saat inflamasi akan mengaktifkan integrin pada leukosit sehingga ikatannya menjadi lebih kuat. Ketiga, yaitu adesi stabil, di mana leukosit menempel kuat pada sel endotel melalui ikatan integrin dengan molekul seperti ICAM1. Tahap terakhir adalah migrasi melalui endotel atau diapedesis, yaitu leukosit keluar dari pembuluh darah melalui celah antar sel endotel dengan bantuan molekul PICAM1 kemudian bergerak menuju lokasi infeksi. Proses inflamasi menurut gambar meliputi beberapa tahapan berturut-turut. Yang pertama yaitu stimulus dan pengenalan, di mana stimulus inflamasi berupa mikroba atau jaringan nekrotik yang masuk melalui luka dan dikenali oleh sel penjaga jaringan seperti makrofag, sel dendrik, dan sel mast. Proses yang kedua berupa produksi mediator, di mana sel penjaga tersebut menghasilkan dan melepaskan mediator inflamasi seperti amina dan sitokin yang menjadi sinyal untuk menggerakkan tahapan selanjutnya. Proses yang ketiga yaitu perubahan pembuluh darah dan masuknya protein plasma, di mana mediator menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah yang mengakibatkan cairan dan protein plasma keluar ke jaringan serta menyebabkan edema atau pembengkakan. Proses yang keempat yaitu rekrutmen leukosit, di mana leukosit seperti neutrofil dan monosit masuk ke situs inflamasi dari pembuluh darah. Monosit kemudian berdiferensiasi menjadi makrofag di jaringan. Proses yang kelima yaitu eliminasi agen penyebab, di mana leukosit bekerja untuk menghasilkan mikroba dan membersihkan jaringan nekrotik. Proses yang keenam yaitu perbaikan atau repair, di mana makrofag melepaskan sitokin dan faktor pertumbuhan yang merangsang fibroblast untuk membentuk matriks ekstraseluler sehingga memulai proses perbaikan jaringan. Proses nekrosis pada gambar dimulai dari sel yang masih dalam keadaan normal. Pada tahap ini, semua organel sel seperti membran sel, mitokondria, retikulum, endoplasma, dan inti sel bekerja dengan baik. Membran sel masih utuh sehingga dapat mengatur keluar dan masuknya zat. Mitokondria menghasilkan energi yang berupa ATP dan inti sel mengontrol seluruh aktivitas sel. Ketika sel mengalami cedera atau stres seperti kekurangan oksigen, paparan zat toksik, infeksi, atau suhu yang ekstrim, sel mulai mengalami cedera reversible atau disebut juga dengan reversible injury. Pada tahap ini, kerusakan masih dapat diperbaiki jika penyebabnya segera dihilangkan. Perubahan yang terjadi antara lain itu sel mengalami pembengkakan akibat gangguan pompa ion pada membran sel yang membutuhkan energi. Retikulum endoplasma dan mitokondria juga ikut membengkak karena penumpukan cairan. Selain itu, pada membran sel terbentuk tonjolan-tonjolan kecil yang disebut dengan membran blebs, serta terbentuk myelin figur yang yaitu struktur dari lipid membran yang rusak dan menggulung. Jika kondisi ini segera membaik, sel masih dapat kembali ke dalam keadaan normal. Namun jika kerusakan berlanjut dan semakin berat, sel akan mengalami cedera irreversible, di mana pada tahap ini sel tidak akan lagi mampu memperbaiki dirinya sendiri karena membran plasma mulai rusak sehingga tidak mampu mempertahankan isi sel. Organel-organel di dalam sel juga mengalami kerusakan
seperti mitokondria menunjukkan adanya endapan padat yang disebut dengan amorphous density yang menandakan kerusakan berat pada mitokondria. Selain itu, membran organel dan inti sel mulai hancur sehingga isi sel bocor keluar ke lingkungan sekitar. Tahap ini, tahap akhir dari proses adalah nekrosis, yaitu kematian sel yang tidak terkontrol. Pada kondisi ini, membran sel benar-benar pecah. Organel sel mengalami disintegrasi dan isi sel keluar ke jaringan di sekitarnya. Kebocoran dan isi sel akan memicu reaksi peradangan atau inflamasi karena sistem imun tubuh menganggapnya sebagai kerusakan jaringan. Nah, sel-sel imun kemudian datang ke lokasi tersebut untuk membersihkan sisa-sisa sel yang telah mati. Dengan demikian, nekrosis tidak hanya menyebabkan kematian sel, tetapi juga Selanjutnya adalah proses apoptosis. Ada 4 tahap proses, yaitu yang pertama sel normal. Sel memiliki struktur organel dan inti yang teratur, berfungsi dengan baik tanpa tanda kerusakan. Kedua, tahap awal perubahan sel. Sel mulai menunjukkan perubahan karakteristik, kondensasi kromatin di dalam inti sel, serta munculnya membran Beps tonjolan pada membran sel. Perubahan ini terjadi secara terkontrol tanpa menyebabkan kerusakan pada membran atau kebocoran isi sel. Kemudian, tahap ketiga yaitu tahap apoptosis dengan fragmentasi sel. Sel mengalami fragmentasi seluler membentuk bagian-bagian kecil yang disebut apoptotic body atau badan apoptotik. Badan ini masih memiliki membran yang utuh dan mengandung bagian organel atau materi inti. Dan yang terakhir adalah fagositosis, badan apoptotik serta fragmen sel yang terbentuk kemudian ditangkap dan dicerna oleh sel fagosit atau seperti makrofag. Melalui proses fagositosis, tidak ada respon inflamasi yang terjadi pada tahap ini karena isi sel tidak keluar ke lingkungan jaringan.